Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, keraguan-raguan itu bukanlah sesuatu yang tabu. Bahkan keraguan-raguan itu sebenarnya bisa menolong kita, mengarahkan, membimbing untuk mencari kebenaran yang lebih dalam lagi. Salah seorang filsuf yang terkenal, René Descartes, mencoba mencari kebenaran dengan menggunakan metode keraguan-raguan. Jadi dari kepastian menuju keraguan-raguan sampai akhirnya mencapai kepastian yang lebih dalam lagi. Nah, tetapi di tengah-tengah zaman yang serba modern dan maju seperti saat ini, di mana teknologi berkembang dengan pesat, seseorang itu sulit percaya kepada hal-hal yang supranatural. Apalagi ketika teknologi berkembang dengan pesat dan di mana segala sesuatu itu bisa diteliti dengan ilmiah. Keraguan-raguan akan sesuatu yang supranatural membuat seseorang menjadi hidup dalam iman yang sangat dangkal. Nah, Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Pertanyaan ini tentu saja bukan berarti Yesus tidak mengetahui mengapa mereka ragu. Tetapi Yesus ingin menegaskan kembali, mengapa kamu masih ragu? Setelah sekian banyak peristiwa yang dialami bersama-sama dengan Tuhan, mengapa mereka masih ragu? Ini sebenarnya pertanyaan Tuhan Yesus untuk menggugat murid-muridnya. Setelah sekian mujizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, disaksikan oleh murid-muridnya, mengapa mereka masih ragu? Bahkan Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya akan penderitaannya di kayu salib, Tuhan Yesus mati dan hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Murid-murid masih ragu. Tuhan mempertanyakan, mengapa kamu masih ragu? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa sejarah yang nyata. Murid-murid menyaksikan lebih dari 2 orang. Bahkan ketika Tuhan Yesus terangkat, dikatakan ada ratusan orang yang menyaksikan secara langsung. Peristiwa itu adalah peristiwa yang nyata. Dan sepanjang sejarah kehidupan manusia, peristiwa itu menggema dan bahkan membangkitkan iman kepada kita. Hendaknya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus juga menjadi semangat tersendiri bagi kita. Kalau kita mungkin ada keraguan-raguan di dalam hati kita, mari kita belajar dari para murid yang pada waktu itu masih ragu dan ditanya oleh Tuhan Yesus, mengapa kamu masih ragu? Kebangkitan Tuhan Yesus juga memberi kemenangan tersendiri atas kehidupan kita. Kehidupan kita dipulihkan. Umat Tuhan menjadi umat yang hidup dalam kemenangan. Tetapi kadang kita masih ragu, apakah iya? Apakah mungkin dengan situasi dan kondisi yang saat ini saya alami? Bapak Ibu, ketika kita terus hidup dalam keraguan-raguan, maka iman kita pun akan semakin mengecil dan menyusut. Tetapi kalau kita hidup dalam iman yang terus diperbaharui, maka iman kita akan bertumbuh kepada Tuhan. Untuk itu, apa yang membuat kita ragu-ragu? Setelah sekian waktu Tuhan menolong kita. Kalau selama ini Tuhan menolong kita, esok, bulan depan, tahun depan, Tuhan pun akan senantiasa menolong kita. Lalu apa yang membuat kita ragu? Untuk itu, mari kita serahkan hidup kita kepada-Nya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang kami renungkan. Kami menyadari bahwa sebagai manusia kami sangat lemah dan terbatas. Terkadang iman kami begitu lemah. Kami menjadi ragu-ragu akan kuasa dan penyertaan.
Untuk itu ketika Tuhan menegur murid-murid, Tuhan mengingatkan murid-murid akan keraguan-keraguan mereka, itu pun menjadi penolong dan pengingat bagi kami untuk kami terus beriman di dalam itu. Mampukan kami supaya kami menghidupi iman kami di dalam Kristus. Berkati umat Tuhan yang ada di pusat maupun di cabang. Berkati yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.